Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat datang di kelas matematika, matematika bisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan bilangan bulat, yaitu di mana saya akan menampilkan beberapa contoh soal AKM dan pembahasannya. Baik, langsung saja pada contoh yang pertama. Silakan amati soal cerita berikut ini. Dari soal cerita tersebut, maka di sini diceritakan bahwa tentang kompetisi Liga Inggris, di mana di sini ada aturan jika menang perolehan skornya adalah 3, ketika kalah adalah -1, ketika seri adalah 0. Dalam hal ini yang ditanyakan adalah klub Liverpool mengadakan berapa kali pertandingan yang dimenangkan oleh klub tersebut pada musim 2019-2020, di mana ketentuannya atau dari soal yang diketahui bahwa di sini dia melakoni 36 pertandingan dengan hanya bermain imbang 2 kali dan skornya yaitu 98. Maka dari sini penyelesaiannya yaitu yang pertama, dari 36 pertandingan ada 2 kali seri. Artinya 34 pertandingan lainnya menang dan kalah. Sehingga bisa dibuat persamaan matematika yaitu M ditambah K sama dengan 34. Di mana M di sini menang dan K di sini adalah kalah. Dan jika hitung skornya, maka didapatkan persamaan baru yaitu 3M dikurangi 1K ditambah 0S sama dengan 98. Di mana 3 di sini diperoleh dari skor menang, 1 di sini, -1 di sini diperoleh dari skor kalah, dan 0 di sini diperoleh dari skor seri. Maka bisa disederhanakan menjadi 3M dikurangi K sama dengan 98. Dari persamaan 1 dan 2, maka kita menghilangkan K, yaitu dengan menjumlahkan. Sesuai sifat operasi bilangan kemarin, jika nilainya sama, yang satu bertanda positif dan yang satu lagi bertanda negatif, ketika dijumlahkan dia menjadi 0. Sehingga didapatkan 4M sama dengan 132. Di mana 132 diperoleh dari 34 ditambah 98. Sehingga nilai M diperoleh 132 dibagi 4 sama dengan 33. Maka Liverpool memenangkan 33 pertandingan dan kalah sebanyak 1 pertandingan. Baik, langsung ke contoh berikutnya. Contoh 2 di sini itu tentang penerimaan mahasiswa baru. Dari soal tersebut, setelah kalian pahami, kalian baca, maka di dalam soal tersebut ada ketentuan yang berlaku. Penerimaan mahasiswa baru akan dinyatakan lolos jika skornya adalah lebih dari 162. Itu yang pertama yang harus kalian catat. Yang kedua yaitu ketentuan penskoran. Kalau jawabannya benar, maka skornya adalah 4. Jika salah, maka skornya adalah -2. Dan jika tidak menjawab soal, maka skornya adalah -1. Dalam hal ini ada sebuah tabel di sini yaitu tentang perolehan menjawab, yaitu tentang Budi dan 3 kawan lainnya yaitu
Lucky, Supeno, dan Rian. Amati tabel tersebut. Maka pertanyaannya di sini adalah tentukan siapa saja yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa tersebut. Dalam hal ini penyelesaiannya yaitu kita tentukan skor masing-masing orang. Yang pertama skor Budi. Di sini skor Budi yaitu 4 dikali 43 ditambah negatif 2 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali 4 diperoleh 162. Artinya apa di sini? Berarti Budi tidak lolos. Maka 4 dikali 43 diperoleh dari skor Budi menjawab dengan benar. Sedangkan 3 di sini skor Budi menjawab salah, maka dia dikalikan negatif 2. Banyak soal dikalikan negatif 2 dan tidak menjawab 4 soal maka dikalikan negatif 1 sehingga diperoleh 162. Sedangkan skor Lucky di sini 4 dikali 42 di sini diperoleh dari tabel. Dia menjawab benar sebanyak 42, maka 42 dikali 4 karena ketentuannya jika benar adalah 4 ditambahkan negatif 2 kali 1 yaitu soal yang dia jawab salah, maka dikalikan negatif 2 sesuai dengan ketentuan, dan 7 soal tidak terjawab maka dikalikan negatif 1, maka diperoleh 159. Dari ketentuan soal yang ada berarti Lucky tidak lolos seleksi. Berikutnya yaitu Supeno, karena dia benar 43 soal, maka dia dikalikan 4, ditambah dia menjawab dengan salah 2 soal, maka dikalikan negatif 2, dan dia tidak menjawab soal sebanyak 5, maka dikalikan negatif 1, sehingga diperoleh skor 163. Maka dari ketentuan soal yang ada berarti Supeno adalah lolos seleksi. Sedangkan yang terakhir yaitu Rian. Rian di sini yang betul menjawab soal 44, maka 44 dikali 4 ditambah soal yang salah dia jawab yaitu 6, maka 6 dikali negatif 2 dan tidak menjawab soal di sini adalah 0 karena dia menjawab soal semua dia jawab, maka 0 dikalikan negatif 1 maka diperoleh 164 sehingga Rian lolos seleksi. Dari keempat orang tersebut maka Supeno dan Rian yang lolos ujian. Baik, berikutnya yaitu tentang pengamatan suhu di dalam kulkas. Coba amati soal berikut ini. Dari tabel maka kita bisa terlihat bahwa setiap 15 menit dia suhunya naik sebanyak 30 derajat Celcius. Dan di sini ditanyakan pada pukul 7.25 berapa suhu di dalam kulkas. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama kalian lakukan adalah menghitung dari pukul 6:10 sampai 07.25 itu ada berapa menit. Dari soal tersebut maka didapatkan setelah kita menghitung jamnya dari 06:10 sampai 07.25 maka didapatkan 75 menit atau 1 jam 15 menit. Jadi jika dihitung secara matematika maka pada suhu 07.25 sama dengan negatif 130. Negatif 130 diperoleh dari tabel pada saat pukul 6.10. Di situ didapatkan suhunya adalah negatif 130, kemudian ditambahkan 30 dikali 75 dibagi 15, di mana 30 diperoleh dari
setiap 15 menit dia mengalami kenaikan 30 derajat Celcius. Sedangkan 75 dibagi 15, 75 menit diperoleh dari perhitungan dari 06 lebih 10 sampai 07.25, itu ada berapa menit? Sedangkan dibagi 15 di sini adalah setiap 15 menit dia mengalami kenaikan 30 derajat. Hal itu 15 menit diperoleh dari soal, di mana dari tabel diperoleh 15 menit, yaitu perhitungannya dari 06 lebih 10, kolom berikutnya menjadi 06 lebih 25 dan seterusnya. Maka dari sini perhitungannya diperoleh negatif 130 ditambah 30 kali 5. Maka didapatkan negatif 130 ditambah 150. Maka didapatkan 20 derajat Celcius. Baik, contoh berikutnya yaitu tentang ruang pendingin. Sini kalian amati soal tersebut. Di sini ada ruang pendingin K, L, M, N. Jadi di sini ada 4 ruang pendingin. Di sini pada tabel diketahui bahwa suhu cairan sebelum dimasukkan ruang pendingin untuk K 13 derajat, L 16 derajat, M 23 derajat, N 27 derajat. Sedangkan baris yang ketiga dia menunjukkan penurunan suhu dalam ruang pendingin setiap menit. Untuk K suhunya turun setiap 1 menit 2 derajat, L 3 derajat, M 4 derajat, dan N 5 derajat. Maka pertanyaan di sini adalah selisih suhu cairan terbesar dalam ruang pendingin selama atau setelah 6 menit. Yaitu penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita harus menghitung suhu cairan setelah 6 menit pada pendingin K, L, M, dan N. Maka dari sini untuk perhitungan misalkan yang K, di sini 13 dikurangi 2 kali 6. 13 diperoleh dari suhu awal 2 dikali 6, karena 2 negatif 2 di sini maksudnya yaitu diperoleh dari setiap 1 menit suhunya turun 2 derajat Celcius. Maka di sini 13 dikurangi 2 dikali 6. Maka diperoleh 13 dikurangi 12, yaitu 1 derajat Celcius. Perhitungan suhu L juga sama di sini, yaitu berdasarkan tabel suhu awalnya 16 derajat Celcius. Karena dia setiap menit turun 3 derajat Celcius, maka 3 dikalikan 6. Maka diperoleh 16 dikurangi 18, sehingga diperoleh negatif 2 derajat Celcius. Untuk pendingin M, di sini suhu awal 23 derajat dikurangi 4 dikali 6, di mana negatif 4 di sini diperoleh dari tabel setiap 1 menit pendingin M turun 4 derajat Celcius, maka didapatkan negatif 1 derajat Celcius. Hal ini diperoleh dari 23 dikurangi 24. Untuk pendingin N, di sini 27 dikurangi 5 dikali 6. Artinya 27 diperoleh dari tabel suhu awal, negatif 5 diperoleh setiap 1 menit turun 5 derajat Celcius. Maka dari perhitungan didapatkan 27 dikurangi 30 derajat Celcius, sehingga didapatkan negatif 3 derajat Celcius. Maka untuk menghitung selisih, yaitu suhu terbesar dikurangi suhu terkecil. Sehingga di sini untuk suhu terbesarnya adalah K. K di sini adalah 1 derajat,
Sedangkan suhu terkecil di sini adalah N, di sini negatif 3 derajat Celcius. Maka selisih suhu K dan N 1 dikurangi negatif 3 didapatkan 4 derajat Celcius. Maka selisih suhu cairan terbesar ya setelah 6 menit yaitu K dan N. Ya, di sini kalian silahkan mencoba soal berikut ini. Jika kalian benar menjawab, maka saya akan memberi bonus nilai untuk kalian. Jawaban kalian bisa dikirim melalui Classroom atau email. Silakan mencoba soal berikut ini. Amati soal sebaik mungkin. Jadi di sini ada sebuah dadu. Jika dadu atas ditambah dadu bawah, maka nilainya menjadi 7. Di sini sudah ada tabel, silakan mengisi tabel tersebut dengan benar. Jawaban kalian bisa dikirim lewat Classroom atau melalui email. Saya tunggu jawaban kalian. Semoga jawaban kalian benar dan semoga mendapat bonus nilai. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika, matematika bisa.